Hujan terus turun. Sayup-sayup terdengar azan subuh berkumandang. Aina salat di musala rumah itu menjadi imam. Semua makmumnya perempuan, Bu Rosidah, Mbok Mur dan Mbok Ginah. Usai salat dan wiritan, Aina memimpin mereka tadarusan Al-Quran, masing-masing membaca 3 ayat. Aina menyimak dengan teliti dan meluruskan jika ada bacaan yang bengkong. Ibu mau tidur lagi sebentar. Bangunkan jam 6:30 ya. Nah, nanti kamu antar ibu ke Jakarta, gumam Bu Rosidah usai tadarusan. Iya, Bu. Nanti ketemuan dengan direktur travel dari Kuala Lumpur jam 10 di Sudirman. Dan jam 2 siang ibu ada jadwal ketemu agen travel dari Taiwan. Iya, paling lambat jam 7 sudah harus berangkat kita. Baik, Bu. Bu Rosidah bergegas meninggalkan musala dan masuk ke dalam kamarnya. Aina masih duduk di atas karpet. Mbok Mur dan Mbok Ginah berdiri melepas mukena mereka. Mbok Mur dan Mbok Ginah, iya, Mbak Aina, jawab 2 orang pembantu itu ramah. Tolong nanti bikin kolak pisang untuk 25 porsi. Dan nasi kuning dikasih ayam goreng ya. 2 pilih 5 juga. Terus diantar ke masjid untuk buka puasa. Saya dan Bu Rosidah mungkin pulang agak malam. Iya, Mbak, baik, jawab Mbok Ginah, uang belanja masih ada. Masih, Mbak, masih cukup. Aina lalu beranjak menuju kamarnya. Ia mau membuka ponselnya tapi masih dicek. Ia rebahan sambil zikir. Tiba-tiba kata-kata Bu Rosidah saat sahut terngiang begitu saja. Kadang ibu berpikir, tapi ini mungkin naif sekali. Kenapa kau datang ke sini terlambat? Kau datang setengah tahun setelah Anton menikah. Kalau kau datang sebelum itu, mungkin kau yang jadi istri Anton. Sudah beberapa kali Bu Rosidah menyindir dirinya untuk segera menikah. Tapi ia tidak menyangka sama sekali kalau Bu Rosidah punya pikiran seperti itu. Dan sedikit pun ia tidak tertarik pada Anton. Apalagi Anton masih punya istri. Bukan hanya Bu Rosidah yang menawari dirinya seorang calon. Seingatnya sudah ada 4 orang yang menawarinya. Salah satunya adalah dari Ustazah Fatimah Ma. Ustazah lulusan Universitas Yordania yang menjadi pengasuh tetap Majelis Taklim Ibu-Ibu Kompleks Perumahan sebelah. Tawaran Ustazah Fatimah sebenarnya cukup menarik. Dia tidak tampan juga tidak jelek. Agak hitam kulitnya. Tapi insya Allah putih hatinya. Guru tahfiz di Yayasan Nurul Quran Cibinong. Lulusan pesantren, hafal Al-Quran, dan pernah 3 bulan belajar di Mesir untuk ambil sanad di sana. Beasiswa dari yayasan, dia punya bisnis toko buku online, kecil-kecilan. Hasilnya lumayan meskipun tidak sebesar bisnis yang kau jalankan, kata Ustazah Fatimah kepadanya penuh kesungguhan, tetapi ia tidak bisa mengiyakan. Rasa cintanya kepada Gus Afif tidak bisa dienyahkan, meskipun sudah lebih 4 tahun tidak bertemu, tetapi ia masih menyimpan harapan yang diangankan suatu ketika menjadi kenyataan. Terakhir melihat wajah Gus Afif adalah ketika putra kiainya itu sakit di rumah sakit. Sejak itu ia tidak berjumpa lagi. Apalagi ia memang lari dari Purwodadi dan belum pernah ke Jawa lagi. Aina merebahkan tubuhnya dan memandangi langit-langit kamarnya. Sungguh benar kata Imam Syafi'i, merantaulah, kau akan dapat ganti apa yang kau tinggalkan. Ketika ia lari, ia meninggalkan semuanya. Dan Allah menggantinya. Ia kehilangan Bu Nyai, guru sekaligus sosok yang telah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Dan kini, ia bersama dengan Bu Rosidah sebagai gantinya. Seorang konglomerat rendah hati yang memperlakukan dirinya layaknya anaknya sendiri. Dalam hal agama, Bu Rosidah masih belajar. Tetapi dalam hal bisnis, negosiasi, manajemen, dan bersikap kepada orang secara profesional, Bu Rosidah adalah guru besarnya. Aina jadi teringat perjalanan panjangnya hingga bisa rebahan di kamar itu. Perjalanan yang menegangkan, berliku, dan mendebarkan. Ia tak bisa melupakan saat dirinya diperlakukan sebagai alat transaksi oleh mantan mertua dan mantan suaminya. Saat itu ia pura-pura mau dijodohkan dengan si bandot tua Brahms Margojaduk, SH.
itu adalah cara paling cepat ia bisa lepas dari cengkeraman Yoyo dan Kusmono. Dalam kondisi tegang diliput amarah, ia memanfaatkan keadaan. Yang paling penting baginya adalah secepat mungkin surat cerai secara resmi. Maka ia pura-pura mengiyakan dilamar Brahms, supaya tidak menimbulkan curiga, supaya dirinya tampak sebagai gadis yang lugu dan manut saja. Ia sudah merencanakan akan minggat di saat yang tepat. Ketika Rosa pagi-pagi menelepon bahwa Yoyo dan Kusmono akan ditahan, maka pagi itu juga ia harus lari, tak boleh terlambat sedikit pun. Itu waktu yang tepat, ketika buaya dan ular berbisa sedang sibuk bertarung ia harus bertindak. Ia sangat bersyukur kepada Allah yang membimbingnya mengambil keputusan tepat. La sempat memantau perkembangan lewat beli koran dan internet. 1 bulan setelah itu, Brahms Margojaduk ditemukan tewas overdosis di hotel remang-remang di daerah Bandungan, Ambarawa. Apakah benar mati overdosis atau mati karena ada yang membunuhnya? Ia tidak tahu pastinya. Yang pasti dengan matinya bandot tua itu, ia merasa aman, apalagi Yoyo dan Kusmono benar-benar masuk jeruji besi di Kedung Pain, Semarang. Aset-aset mereka juga banyak yang disita oleh negara. La beruntung, namanya tidak disebut sama sekali dalam kasus Yoyo. Rupanya pengumuman terbuka berkali-kali bahwa Yoyo menceraikannya itu menjadi berkah baginya. Meski dirinya menghilang dari peredaran, diam-diam ia mengikuti perkembangan keluarganya dan teman-temannya. Dari Facebook ia bisa mengetahui berita mereka. Dari status-status Atika ia tahu bahwa Pak D-nya juga turut terseret kasus Kusmono. Pak D-nya dicopot dari jabatan lurahnya dan ikut dijebloskan di Kedung Pain. Atika akhirnya tahu cerita sebenarnya, semuanya. Lewat Facebook Atika meminta maaf kepada Aina. Dik Aina, dimanapun kamu berada, aku tahu semuanya. Akhirnya, secara pribadi aku minta maaf bahwa selama ini tidak bisa berbuat apa-apa, dan aku minta maaf atas semua kejahatan yang dilakukan keluargaku kepadamu. Maafkan kami. Aku janji, rumahmu aku jaga. Sementara aku tempati bersama suamiku, sampai kau datang memintanya. Atika sudah menikah dengan Kisno, cucu Wak Kasmirin yang dikenal sebagai tukang urut paling mujarab di desa Kaliwenang. Wak Kasmirin konon, bahkan bisa menyembuhkan kuda yang patah kakinya. Kisno tak lain adalah teman sepermainan Atika sejak kecil. Aina merasa lega, sebab ia tahu Kisno lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Kisno lulus STM di Purwodadi jurusan listrik dan kini kerja di PLN Purwodadi. Atika sendiri dapat kerja di BMT Ben Makmur, Gubuk. Kini Atika sudah punya anak 1, perempuan, dan diberi nama Adibah. Ia bersyukur bahwa Atika hidup di jalur yang benar, sehingga jika ia kembali ke kampung kelahirannya ia masih memiliki keluarga, tempat berbagi oleh-oleh dan cerita. Dari status Atika juga, ia tahu bahwa Aripah yang ternyata berkomplot dengan Pak D-nya, kini telah menjadi janda dan mengadu nasib di Hong Kong. Setelah ia lari, si bandot Brahms Margojaduk tetap memaksakan agar akad nikah yang direncanakan tetap berjalan. Dan Brahms Margojaduk meminta Aripah menggantikan dirinya yang lari. Si bandot Brahms memilih Aripah dibanding Atika karena memang Aripah sedikit lebih cantik dan lebih putih. Terkadang tidak terlalu cantik itu sebuah keberuntungan. Pernikahan itu mirip nikah kontrak, karena 2 minggu setelah itu Aripah diceraikan dan dikembalikan lagi ke orang tuanya. Padahal statusnya hanya nikah siri. Yang membuatnya kaget, istri Pak D-nya, yaitu Bude Mijah tega minta cerai dan nikah lagi ketika Pak D-nya di penjara. Keluarga Pak D-nya benar-benar berantakan. Hanya Atika yang kini hidup damai dan tenang di desa Kaliwenang. Dari mengintip Facebook juga, ia tahu perkembangan pesantren dan teman-teman seangkatannya, meski tidak semuanya. Sebab semua temannya tersambung dengan Facebook. Ia juga membuat akun Facebook ketika sudah hidup tenang di Bogor. Itu pun ia menggunakan nama samaran. Mbak Ningrum, alhamdulillah sudah menikah dengan Kang Bardi. Tetapi mereka masih tetap mengabdi di pesantren. Pak Kiai memfasilitasi mereka membuat rumah kecil di desa Candiretno tak jauh dari pesantren.